Wes. Halo, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada pada saat ini? Mari kita mengambil satu kesempatan yang indah, kita datang ke hadirat Tuhan, kita naikkan syukur kita naikkan doa-doa kita hanya di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sebelum kita mulai ibadah persekutuan doa kita hari ini. Marilah kita meyakini bahwa pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menuntun ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Amin. Bersama-sama kita serukan, biarlah yang terutama hanya memuliakan dan meninggikan nama Allah. Nats pembimbing kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-1. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Biarlah hati kita senantiasa percaya bahwa Allah yang naik ke surga bukan Allah yang meninggalkan kita seorang diri, tetapi Allah yang senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu, janganlah bimbang dan gelisah hati kita. Mari sebelum kita masuk dalam persekutuan doa kita, mendoakan isi hati kita di hadapan Allah, kita akan pujikan lagu Berikanku Hati. Berikanku hati
kita boleh sungguh-sungguh berdoa bagi seluruh umat manusia yang saat ini sedang bergumul. Doakan supaya umat manusia bisa memiliki kesadaran untuk saling mendukung, untuk saling menolong, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah kita juga menjaga diri dalam mengikuti anjuran social distancing. Biarlah kita pun juga bisa turut serta menjadi warga yang baik untuk membantu memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dan tentunya kita rindu wabah ini segera berlalu. Kita rindu umat manusia bisa terhindar dari wabah ini. Kita juga terus doakan untuk pasien-pasien yang ada, biar Tuhan terus menjamah, menolong mereka, menyembuhkan. Doakan mereka yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena wabah ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang mencintai setiap ciptaan, hari ini Tuhan kami datang kembali memohon belas kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong umat manusia di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda ratusan negara ya Bapa. Bahkan ribuan, puluhan, bahkan jutaan umat manusia banyak yang meninggal karena wabah ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang bisa menolong umat manusia ya Bapa. Jikalau sampai saat ini kami belum bisa menemukan satu solusi terbaik dalam pengobatan bagi mereka yang terjangkit wabah ini, atau vaksin agar kami tidak terjangkit dengan wabah ini, maka Tuhan, hanya Engkau sendiri sandaran kami, hanya Engkau satu-satunya yang menjadi pengharapan bagi kami. Lindungilah kami Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Yang kami tahu kami memiliki Allah yang hidup. Engkau juga berikan kesadaran bagi kami semua untuk bisa mengikuti gerakan social distancing, bisa menjaga diri satu dengan yang lain, menggunakan masker jika kami akan bepergian, ataupun menghindari kerumunan yang bisa menimbulkan penyebaran. Kami boleh menjaga kebersihan diri, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang senantiasa memberikan kesadaran bagi setiap kami ya Bapa, untuk ketika kami bepergian untuk hal-hal yang paling penting ya Tuhan. Dan jikalau kami hanya melakukan hal-hal yang sia-sia, biarlah kami boleh menjadi pahlawan di masa-masa saat ini untuk tinggal di rumah ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa bagi pasien yang saat ini masih bergumul Tuhan. Tentunya mereka rindu berkumpul dengan keluarga, tetapi harus dibatasi karena kondisi mereka dalam kelemahan tubuh terkhusus terjangkit wabah ini. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang jamah, Engkau yang sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang berduka. Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan, bahkan Tuhan Engkau berikan pengharapan dalam keputusasaan yang mungkin mereka rasakan. Karena kami percaya Engkau selalu mempunyai rencana dan rancangan yang indah bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Mari intinya kita juga terus doakan untuk dokter, tenaga medis, dan sukarelawan. Mungkin pada masa-masa ini seharusnya mereka pun juga berkumpul dengan keluarga, terlebih saudara-saudara kita akan merayakan Idul Fitri esok hari. Pastinya banyak dokter dan perawat yang rindu berkumpul dengan keluarga, tetapi karena tugas tanggung jawab mereka,
mereka harus tetap terpisah dengan keluarga. Mungkin juga mereka saat ini dalam kondisi yang kelelahan, baik secara fisik maupun mental, melihat kondisi negara kita yang semakin bebas di dalam bepergian atau hal yang lainnya. Mari kita terus dukung dalam doa supaya para dokter, perawat, dan tenaga medis senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Kita juga doakan untuk umat Tuhan dimanapun berada. Kita doakan untuk jemaat gereja Kristus Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang menolong dan melindungi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga terus doakan Tuhan untuk para dokter, tenaga medis, perawat, dan juga sukarelawan ya Bapa. Tuhan, hari-hari ini adalah masa-masa libur yang seharusnya pun dimiliki oleh mereka, bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi di antara mereka ada yang masih berjuang, di antara mereka ada yang masih lembur, bahkan di antara mereka ada yang terjangkit wabah ini karena mereka terus menolong sesama mereka ya Bapa. Mungkin di antara mereka ada yang mulai lelah secara fisik maupun mental melihat kondisi yang ada. Tuhan, Kau kuatkan para dokter-dokter kami. Kau berikan pemulihan baik fisik mereka maupun semangat hidup mereka ya Bapa. Panggilan mereka sebagai pelayan masyarakat, panggilan mereka sebagai dokter, perawat, dan tenaga medis yang lainnya maupun sukarelawan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berkarya atas hidup mereka, memberikan mereka kekuatan hari lepas hari ya Bapa. Mampukan mereka Tuhan yang saat ini juga terus merawat ya Bapa. Kasih-Mu tentunya senantiasa menolong mereka. Kami juga terus doakan ya Bapa untuk umat Tuhan dimanapun berada di seluruh dunia ini Tuhan. Lindungi mereka ya Bapa. Tolonglah mereka untuk bisa jaga diri, menjadi teladan satu dengan yang lain Tuhan. Terlebih untuk jemaat gereja Kristus Tuhan dimanapun berada Tuhan, Kau juga lindungi mereka. Jikalau di antara umat-Mu ada yang harus bekerja di luaran Tuhan, Kau juga lindungi ya Bapa. Mereka yang masih harus berjumpa dengan banyak orang karena tuntutan kerja, Kau juga terus lindungi. Kami percaya ya Bapa, kasih-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Yesus, inilah doa kami. Mari kita juga terus doakan untuk pekerja yang bergumul karena social distancing yang pastinya mempengaruhi kehidupan mereka, bahkan hampir seluruh umat manusia juga terpengaruh dengan social distancing ini atau bahkan terdampak dari wabah COVID-19 ini. Doakan juga untuk pemerintah, TNI, Polri yang saat ini pastinya tetap dengan kondisi yang sibuk. Biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan dan kemampuan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga terus doakan Tuhan untuk pekerja yang saat ini bergumul karena social distancing Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong ketika mereka harus dirumahkan, PHK, atau bahkan mereka yang bisa bekerja tetapi penghasilannya tidak menentu seperti yang dulu-dulu ya Bapa. Tuhan, Engkau juga terus berikan semangat hidup kepada mereka. Biarlah mereka terus mempunyai daya juang untuk boleh melanjutkan kehidupan mereka sembari mereka bersandar penuh ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang senantiasa berjuang memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menolong, melindungi sehingga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah benar-benar boleh dinikmati oleh masyarakat. Tuhan, banyak hal yang terkadang membuat manusia merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada. Di sisi lain pemerintah sudah berjuang yang terbaik Tuhan, tapi kesadaran masyarakat yang masih kurang, biarlah Engkau sendiri ya Bapa yang menolong.
Mereka yang benar-benar membutuhkan BLT, biarlah itu tersalurkan dengan baik ya Bapak. Jangan biarkan Tuhan BLT ini diterima oleh orang-orang yang seharusnya tidak menerimanya jikalau dia tidak membutuhkan, atau justru disalahfungsikan ya Bapak. Tapi biarlah Tuhan apa yang sudah menjadi tugas tanggung jawab pemerintah boleh didukung oleh seluruh masyarakat dengan penuh kasih kepada sesama. Mereka boleh peduli satu dengan yang lain, melihat kanan kiri mereka yang benar-benar membutuhkan Tuhan. Tuhan, Kau juga berikan kesehatan, kekuatan bagi pemimpin bangsa kami, baik pemimpin pusat, pemimpin daerah, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di lingkungan kami. Tuhan, Engkau sertai mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat keamanan, biarlah Engkau sendiri yang pimpin sertai mereka, baik TNI, Polri, angkatan-angkatan yang lain yang saat ini juga sedang berjaga-jaga melindungi masyarakat, melakukan tugas tanggung jawab. Engkau lindungi mereka juga ya Bapak. Engkau berikan kemampuan kesehatan hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Mari kita juga terus doakan untuk setiap pergumulan kita, terlebih setiap jemaat GKT Ebenezer. Ketika kami tidak bisa berkunjung secara rutin seperti yang lalu-lalu, tadi setiap hari kami rindu berdoa bagi setiap jemaat kami, sehingga kasih Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kita percaya bahwa Dialah sendiri, Allah kita, adalah gembala bagi kita semua. Kita juga terus doakan untuk setiap kondisi gereja-gereja di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, bahkan di tempat-tempat di pelosok-pelosok. Biarlah Tuhan terus memakai gereja-gereja untuk tetap setia melayani Tuhan. Terlebih hamba-hamba Tuhan, biarlah diberikan hikmat untuk bisa melayani Tuhan dengan cara-cara yang terbaik di masa-masa pandemi saat ini, dan tetap menjadi berkat dan teladan bagi masyarakat. Kita terus doakan juga untuk kondisi perekonomian dunia dan juga Indonesia. Biarlah di masa-masa pandemi ini kita bisa tetap mengontrol kondisi yang ada, terlebih kondisi perekonomian yang ada, sehingga kehidupan kita tetap ada dalam lingkup berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus doakan untuk anak-anak-Mu ya Bapa. Kami berdua yang senantiasa berdoa di tempat ini selalu mengingat jemaat-jemaat kami, anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan untuk kami doakan. Tuhan, mungkin pada masa-masa ini kami tidak bisa lagi untuk bisa berkunjung secara rutin, karena kami juga harus menjadi berkat dan teladan bagi orang lain. Maka Tuhan, biarlah kasih yang telah Engkau satukan terus boleh Engkau satukan melalui doa-doa kami. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami beban berat ya Bapak. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami pergumulan perekonomian. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan dalam keluarga, rumah tangga. Kami berdoa bagi mereka yang letih lesu, lemah dan berbeban berat. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi mereka yang bersuka cita, berbahagia. Kami berdoa bagi mereka yang dalam minggu ini merayakan ulang tahun. Kami berdoa bagi mereka yang dalam minggu ini boleh berkumpul kembali dengan keluarga. Dan apapun yang menjadi cita-cita dan impian setiap jemaat kami ya Bapak. Dari mereka yang lansia, mereka yang dewasa, muda, pemuda, pemudi, remaja, anak-anak sekolah minggu, bahkan mereka yang masih tumbuh dalam masa-masa
bayi mereka, masa-masa kanak mereka. Kami berserah penuh ke dalam tangan Tuhan, Kau yang menyertai mereka ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada Tuhan. Biarlah momen-momen ketika kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan, kami mengingat tugas tanggung jawab kami ya Bapa, bahwa Engkau memakai kami untuk mengabarkan kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia ya Bapa. Bahwa Engkaulah Kristus Yesus yang menyelamatkan umat manusia, yang membawa mereka percaya kepada Engkau Tuhan. Kau berkati setiap gereja-gereja yang ada untuk tetap bangkit secara iman mereka ya Bapa. Dengan cara-cara yang Kau percayakan kepada mereka, mereka tidak tertidur dalam iman mereka untuk terus menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapa. Mereka yang ada di pelosok-pelosok daerah, pelosok-pelosok negeri, mereka yang terus boleh melayani Tuhan. Biarlah Engkau berikan semangat hidup ya Bapa bagi hamba-hamba-Mu ini untuk tetap melayani Tuhan dengan cara-cara yang Kau percayakan kepada mereka di tengah-tengah pandemi ini. Tetap jadikan mereka berkat bagi sesama. Jangan biarkan mereka lemah ya Bapa, sehingga mereka pada akhirnya tidak melayani Tuhan. Tapi biarlah mereka semakin setia dan berkobar-kobar di dalam pelayanan mereka Tuhan. Engkau berkati, Engkau mampukan mereka Tuhan. Dan kami juga terus berdoa ya Bapa untuk perekonomian dunia dan perekonomian Indonesia ya Bapa. Dalam carut-marut yang saat ini sedang terjadi Tuhan, Engkau tata dengan rapi ya Bapa, sehingga mereka yang ada di bagian paling bawah menikmati berkat-berkat-Mu hari lepas hari. Mereka pun yang saat ini bisa tenang-tenang, sekalipun dalam masa-masa pandemi, Engkau pun juga terus berkati mereka ya Bapa. Terlebih Tuhan, mereka yang saat ini sedang sangat bergumul, memikirkan banyak hal tentang perekonomian yang saat ini sedang mengalami kelemahan. Engkau sendiri ya Bapa yang mengontrol dunia ini ya Bapa. Kau berikan ketenangan, damai sejahtera, sehingga mereka bisa berpikir secara tenang, melanjutkan hidup secara tenang, dan berjuang di dalam naungan Tuhan. Dan kami terus serahkan ya Bapa, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan pemulihan bagi bangsa kami, pemulihan bagi dunia kami. Terima kasih ya Bapa. Ini seruan doa kami percaya Engkau mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Biarlah kami tetap setia, tulus, tekun, dan penuh kerendahan hati dan kesabaran menanti setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Darwis. Kita akan pujikan, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk membaca bagian firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, biarlah setiap bagian firman-Mu sungguh-sungguh menghibur dan menguatkan kami, teristimewa di tengah-tengah pergumulan hidup yang kami alami hari ini. Biarlah kami ditolong oleh kuasa Roh Kudus sehingga kami boleh menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami. Doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Yohanes 14 itu sebetulnya dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Tapi kita akan memperhatikan ayatnya yang pertama. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca secara keseluruhan di rumah. Yohanes 14 ayat yang pertama, di sana firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya. Ketika waktu itu Yesus sedang mempersiapkan diri untuk segera masuk di dalam satu peristiwa bagaimana ia akan disalibkan, lalu ia akan mati, dan tentu murid-murid tidak memiliki guru lagi, walaupun memang murid-murid tidak bisa memahami bahwa selama 3 hari itu adalah masa bagaimana Yesus mempersiapkan atau menjadi bagian daripada keselamatan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kita ingin melihat ada satu penghiburan yang sungguh-sungguh menolong kita juga dalam kondisi hari ini. Nah, saya secara pribadi selalu terhibur dengan kalimat ini, bahkan dengan firman Tuhan secara keseluruhan di dalam ayat pertama hingga ayat 14, itu di dalam perikopnya rumah Bapa. Nah, di sana memang lebih menjelaskan bagaimana Yesus itu memberitahukan kepada murid-muridnya bagaimana mereka memiliki pengharapan yang pasti tentang di mana Yesus berada, di situ pun murid-murid berada. Artinya bahwa kehidupan di dunia ini yang secara kedagingan kita miliki itu adalah kehidupan yang sementara. Ada kehidupan yang disiapkan oleh Yesus, dan Yesus adalah jalan satu-satunya menuju kepada kehidupan kekal itu. Nah, sehingga itulah yang sungguh-sungguh menghibur kita, juga sekaligus menguatkan kita ketika kita berada dalam pergumulan hidup. Bahwa semua peristiwa ataupun perjalanan hidup di dunia ini akan kita lalui bersama, kita lewati bersama. Melainkan juga ada kehidupan yang tidak jauh lebih, maksudnya tidak kalah penting, yaitu kehidupan kekal. Kehidupan di dunia ini hanya sementara dan begitu singkat, yang seringkali membuat kita melihat bahwa perjalanan hidup di dunia ini begitu panjang karena ketika kita menghadapi satu pergumulan. Tapi kalau kita mau hitung-hitung, Bapak, Ibu, dan Saudara, perjalanan di dunia ini begitu singkat, dan kita harus menyadari bahwa ada kehidupan yang selama-lamanya atau kekal yang akan kita nikmati. Menjadi persoalan adalah apakah kita benar-benar tahu dan percaya kepada Yesus, bagaimana kita bisa menemukan jalan itu, atau kita bisa sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan ini sebagai penghiburan kita. Di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini, biarlah bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan di dunia ini adalah proses untuk menuju kepada kehidupan kekal
yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara, bagian lain yang juga kita renungkan lagi adalah mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Milikilah harta yang kekal itu, yaitu Yesus Kristus, yang nantinya kita akan memiliki jaminan hidup kekal di dalam surga. Biarlah perjalanan hidup kita di dalam pergumulan hari ini membuat kita untuk terus memiliki pengharapan, kekuatan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kita akan melaluinya, berat, ringan, ataupun senang, susah, dan kita sedang berproses menuju kepada kehidupan kekal di dalam surga. Dan tak kalah penting, dalam ayat yang ke-6 di sana Yesus berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu dan Saudara, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena perjalanan kami dalam pengembaraan di dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, adalah sebuah perjalanan yang singkat ya Tuhan. Adalah sebuah perjalanan yang akan berakhir. Tetapi yang kami syukuri adalah ada kehidupan yang tidak pernah berakhir. Ada kehidupan yang sungguh-sungguh memberikan kesenangan selama-lamanya, yaitu kehidupan kekal di dalam surga. Yaitu kehidupan di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kami juga berada. Dan biarlah ini yang sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah pergumulan hari ini ya Tuhan. Sekalipun kami menderita secara kedagingan, sekalipun hidup kami di dunia ini penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, tapi itu semua pun akan berlalu secara cepat ya Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kami akan memasuki usia yang berapa tahun Tuhan. Hanya Engkaulah yang tahu Tuhan dalam perjalanan kami di dunia ini. Meskipun ada orang-orang yang seringkali berpikir bahwa kami panjang umur, tapi itu pun tidak memberikan kami sebuah kebahagiaan di dalam hidup kami. Biarlah kami menemukan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kekal bersama dengan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kuatkan dan teguhkan iman anak-anak-Mu yang sedang berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Biarlah mereka terus berpegang teguh kepada firman-Mu yang menghibur dan menguatkan kami sekalian. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara atas kesetiaannya. Boleh terus bersama-sama terus berdoa kepada Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu terus menyertai perjalanan hidup kita dan terus menguatkan kita dalam menghadapi pergumulan hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu.